Apakah kalian familiar dengan buah satu ini? Buah ini sekilas mirip dengan buah sawo. Walau Selandia Baru adalah negara yang terkenal sebagai penghasil buah kiwi, namun kenyataannya buah kiwi sebenarnya berasal dari Cina. Bahkan hingga saat ini Cina masih menjadi produsen terbesar dari buah kiwi. Buah kiwi mengandung vitamin C 2 kali lebih banyak daripada jeruk. Buah kiwi juga mengandung vitamin E dan K, serta mengandung antioksidan yang berguna menangkal radikal bebas. Dari hasil penelitian, mengkonsumsi buah kiwi bisa mengurangi resiko obesitas. Selain itu, buah kiwi juga menjadi buah yang paling banyak di-request kedua setelah buah durian. Mari kita langsung saja pergi mengunjungi perkebunan buah kiwi di Selandia Baru. Kiwi dapat tumbuh dengan baik di kawasan dataran tinggi yang beriklim basah. Idealnya, tinggi lahan berada di antara 800 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu harian 12 hingga 24 derajat Celcius. Suhu paling tinggi yang bisa diterima kurang dari 26 derajat Celcius. Pohon kiwi dapat berkembang dengan baik di tanah dengan pH 5,5 hingga 6,5. Seperti halnya buah yang memiliki biji lainnya, buah kiwi juga dapat dibudidayakan melalui bijinya. Namun untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan penyakit dan juga dapat menyediakan lebih banyak bibit dalam waktu yang singkat, petani besar seperti ini biasanya menggunakan kultur jaringan dari induk unggulan. Setelah mendapat bibit yang cukup, selanjutnya petani akan membawa bibit ini ke ladang. Ladang pohon kiwi biasanya dipasangi tiang-tiang kayu dengan kawat-kawat yang terbentang sepanjang lahan yang digunakan sebagai tempat pohon kiwi merambat. Pada awal pertumbuhan buah kiwi seperti ini, biasanya petani akan memasang kanopi seluas ladang pohon kiwi untuk mengurangi intensitas terik matahari dan juga meningkatkan persentase hidup bibit kiwi muda. Pohon kiwi dapat mulai berbuah setelah berumur 3 hingga 4 tahun. Untuk mempercepat masa produksinya, petani akan melakukan okulasi di beberapa pohon kiwi muda pada proses peremajaan bibit. Selama masa perkembangannya, pohon kiwi membutuhkan perawatan yang tidak begitu sulit, namun harus teratur. Untuk menyediakan kebutuhan air, petani akan memasang selang sepanjang ladang yang diletakkan di atas pohon dengan metode irigasi semprot yang langsung menyemprotkan air ke pangkal pohon pada pagi dan sore hari. Apabila pohon sudah berusia di atas 1 tahun, intensitas penyiraman bisa dikurangi menjadi 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi,
petani akan memberikan pupuk organik setiap awal musim semi dengan mesin traktor khusus ini. Mesin ini dapat memberikan pupuk secara merata pada bagian kanan dan kiri traktor saat mereka berjalan melewati kebun. Berpindah ke kebun pohon kiwi dewasa pada bulan September adalah awal musim semi. Pohon-pohon kiwi yang kehilangan daunnya setelah musim gugur dan melewati musim dingin akan dipangkas oleh para pekerja. Pemangkasan pada batang pohon kiwi selain bertujuan untuk mengatur arah rambatannya dan mencegah penyakit akibat tanaman terlalu rimbun, pemangkasan ini juga memberikan kesempatan pohon kiwi untuk memperbaharui cabang-cabang sekunder. Setelah daun-daun mulai muncul dan cabang-cabang baru sudah mulai merambat di pertengahan musim semi, petani akan memberikan pupuk dan juga melakukan penyemprotan hama. Kemudian di bulan Oktober hingga pertengahan November, pohon-pohon kiwi ini akan mengeluarkan bunganya. Pada saat bunga-bunga ini mekar, petani akan menginspeksi bunga pohon kiwi. Yang selanjutnya, mereka akan membawa koloni lebah ke perkebunan untuk membantu proses penyerbukan. Untuk merangsang lebah agar segera berburu bunga, petani akan mengambil beberapa serbuk sari dari bunga kiwi dan meletakkannya di atas kandang. Aroma benang sari ini akan dengan segera membuat lebah pekerja melakukan tugasnya. Setelah penyerbukan terjadi, bakal buah mulai muncul. Pekerja akan menginspeksi bakal buah dan menyingkirkan beberapa bakal buah yang tidak sehat dan mudah rontok dari tangkai pohon. Dan tepat pada awal musim panas, pekerja akan menyayat batang pohon utama secara melingkar. Teknik ini dipercaya akan membuat pohon kiwi dapat menghasilkan bunga dan buah lebih banyak pada panen selanjutnya. Pada bulan Desember hingga bulan Februari di musim panas, tanaman kiwi mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dan buah kiwi akan tumbuh dengan cepat selama bulan-bulan musim panas. Volume panen buah kiwi dapat diperkirakan pada periode ini. Sebelum menentukan waktu panen, pekerja akan menguji kesiapan buah terlebih dahulu dengan mengambil sampel buah kiwi dan mengetes tekstur buah dan warna buah kiwi. Pada bulan Maret hingga bulan Mei, di musim gugur, cuaca di Selandia Baru mulai mendingin. Dan pada bulan inilah waktu yang tepat untuk memanen buah kiwi. Pada proses pemanenan buah kiwi biasanya dibutuhkan 70 hingga 80 pekerja yang akan membantu proses pemanenan. Tim pemanen dibagi menjadi tim pemetik buah di ladang, harvest auditor, pengemudi traktor, operator forklift, dan pengemudi truk yang akan mengantarkan hasil panen buah kiwi ke pabrik pengemasan.
Pada pabrik pengemasan, buah kiwi akan melalui proses penyortiran, mulai dari ukuran hingga kualitas buah kiwi. Kemudian buah kiwi akan dikemas dan dilabeli, yang selanjutnya akan didistribusikan ke konsumen di seluruh dunia. Buah-buahan di Jepang dengan bentuk yang sempurna dan berat yang melewati standar sering menjadi bahan lelang di musim panen buah. Buah-buah yang berada di lelang inilah yang sering memiliki harga fantastis per bijinya, di mana pernah tercatat melon Yubari King pernah terjual hingga harga 600 juta rupiah per buah. Sementara buah pir terbesar varietas nasi, di mana satu buah pirnya dapat mencapai berat 2 kg lebih, dibanderol dengan harga mulai 1,1 juta per buah. Walau begitu, buah-buahan di Jepang tidak semuanya memiliki harga fantastis. Namun jika dibandingkan buah-buah di negara lain, buah di Jepang tetap memiliki harga yang lebih mahal. Untuk mengetahui alasan lengkap kenapa buah-buahan di Jepang memiliki harga yang mahal, kalian dapat menonton video rekayasa teknologi yang membahas tentang kenapa buah-buahan di Jepang sangat mahal. Pada video kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian buah pir nashi di Jepang. Secara umum, untuk buah-buahan ini dihargai dengan harga yang fantastis dan berstatus mewah. Buah-buahan ini harus memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Koperasi Pertanian Jepang dan memiliki sertifikat produk sehingga dapat dijual kembali. Untuk buah-buahan berstatus mewah, Koperasi Pertanian Jepang membuat standar ukuran buah yang harus dilampaui, memiliki warna yang spesifik dan juga rasa yang ditetapkan. Setelah lulus dari standar ini, buah ini kemudian akan dijual untuk umum dan dilelang.
sehingga membuat buah-buahan ini memiliki harga yang fantastis. Sementara proses produksi buah yang dapat memenuhi persyaratan ini adalah cerita lain. Salah satu pertanian buah pir terbesar yang dapat memenuhi kriteria dari Koperasi Pertanian Jepang berasal dari pertanian buah pir Nashi di Prefektur Tochigi, yaitu prefektur yang terletak di wilayah Kanto di Jepang. Perkebunan buah pir ini dimiliki oleh petani Kaju Suzuki. Pertanian buah pir di Jepang melibatkan beberapa proses penting yang harus diikuti untuk memastikan kualitas dan produktivitas yang tinggi. Selain menyiapkan lahan, hal yang paling penting adalah proses pemilihan bibit. Kebanyakan para petani buah pir di Jepang membeli bibit pohon buah pir varietas tertentu yang sudah berumur 2 tahun dari petani bibit buah pir yang bersertifikat. Sehingga bibit pohon buah pir ini terjamin keunggulan dan keaslian varietasnya. Kemudian setelah bibit berada di ladang, petani akan segera menanam pada lubang yang sudah disediakan. Mungkin sekilas kalian melihat bibit pohon pir ini seperti pohon yang mati. Hal ini karena pengaruh 4 musim di Jepang. Bibit pohon buah pir ini umumnya ditanam saat musim semi antara bulan Maret hingga Mei. Sehingga kondisi bibit pohon telah menanggalkan semua daunnya ketika menghadapi musim gugur dan musim dingin. Musim semi adalah waktu ideal petani menanam bibit pohon pir karena suhu akan mulai naik setelah musim dingin dan tanah akan mulai menghangat. Kondisi ini akan membuat bibit pohon memiliki waktu yang cukup untuk berakar dengan baik pada lahan yang baru. Bibit pohon pir ini akan memerlukan waktu perawatan 1 hingga 2 tahun ke depan setelah penanaman, hingga pohon ini mulai berbuah. Namun pohon akan mulai menghasilkan buah terbaiknya setelah musim panen tahun kedua. Untuk memastikan tumbuh kembang yang baik, petani harus melakukan perawatan dengan membersihkan lahan dari gulma dan sampah organik lainnya seperti ranting kering. Pekerja juga akan membuat drainase di antara barisan pohon untuk membuang air berlebih dan juga menggemburkan tanah. Sementara pupuk yang digunakan adalah pupuk organik yang dibuat oleh petani sendiri. Setelah berumur 2 tahun setelah penanaman, pekerja akan melakukan pemangkasan secara rutin dahan yang tidak akan berbuah lebat dan mengarah ke atas dan tidak dapat dibentuk. Kriteria ini diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun dari para pekerja. Untuk mempermudah perawatan dan pemanenan, dahan pohon buah pir ini akan dibengkokkan sejajar pada kerangka penyangga sehingga akan terlihat dahan membentuk atap di perkebunan ini. Selain itu, pemangkasan ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan cabang dan buah yang baik, serta memastikan sirkulasi udara yang optimal di antara dedaunan. Proses ini membantu menghasilkan buah pir yang berkualitas dan memudahkan panen di kemudian hari. Setelah memasuki musim semi, pohon buah pir akan mulai memunculkan daun dan disusul dengan bunganya. Untuk memaksimalkan penyerbukan dan menghasilkan lebih banyak bakal buah, petani akan melakukan penyerbukan buatan dengan menggunakan air gun kompresor bertekanan rendah ke arah bunga untuk menyatukan serbuk sari dan kepala putik bunga. Setelah pertengahan musim semi, bakal buah akan mulai muncul dan rumput mulai tebal sehingga pekerja menurunkan mower untuk memangkas gulma di sekitar pangkal pohon. Sementara itu, pekerja lain akan membawa jaring ke ladang dan merentangkannya di atas kerangka tali di atas pohon buah pir.
Jaring ini bertujuan untuk melindungi buah pir dari serangan hama burung beo dan burung jenis lainnya yang biasanya memakan buah pir. Setelah pemasangan ini, jaring dapat digunakan hingga 10 tahun ke depan dan petani hanya perlu menggulung dan memasangnya sesuai dengan musim yang ada. Setelah semua bagian ladang buah pir tertutup jaring, hal selanjutnya yang dilakukan petani adalah melakukan penyemprotan pestisida untuk melindungi dari serangan serangga dan penyakit. Setelah mulai banyak bakal buah pir tumbuh, petani akan menurunkan banyak pekerja untuk membantu menyingkirkan bakal buah yang tidak sesuai kriteria. Pekerja baru dapat membawa lembaran panduan untuk membedakan bakal buah yang harus dibuang dan bakal buah yang akan menjadi besar. Selain untuk menyingkirkan bakal buah yang kurang baik, penjarangan bakal buah juga dapat membuat pohon mengkonsentrasikan nutrisi yang ada kepada bakal buah terbaik yang masih ada, sehingga dapat tumbuh dengan maksimal. Walau sudah menggunakan jaring yang menutupi rapat ladang buah pir, dalam beberapa kasus burung beo kadang masih dapat memasuki kebun dan bahkan membuat sarang. Dan untuk mengusir burung ini akan cukup memakan tenaga, karena burung ini cukup pintar untuk menghindari dan menolak keluar. Sehingga pekerja akan mengejar burung ini dengan menggunakan motor. Buah pir akan mulai masak di bulan September atau sekitar di akhir musim gugur dan awal musim dingin. Karena buah pir sering digunakan sebagai hadiah yang istimewa untuk orang Jepang, buah pir ini dapat dipesan dengan ukiran nama pada kulit buah pir saat belum masak. Pemesanan ini dapat melalui website, sehingga ukiran ini akan terlihat jelas saat buah masak. Pemesanan ini juga akan dikenakan harga tambahan kepada konsumen. Kemudian di bulan Oktober, pemanenan buah pir dapat dimulai dengan cara memilih buah pir dengan kematangan sedang, sehingga proses pemanenan ini dapat dilakukan bertahap sesuai dengan tingkat kematangan setiap buah. Buah pir ini akan dipanen manual dengan tangan satu persatu dengan hati-hati. Ini adalah buah pir varietas terbesar yang dimiliki Jepang saat ini. Buah pir yang lebih besar dari buah pir Nikkori dengan rasa yang lebih manis dan lembut. Buah pir harus memiliki sel batu yang akan membuat buah ini memiliki tekstur crunchy dan renyah. Buah pir varietas nasi ini memiliki sel batu tingkat 10. Setelah buah pir dikumpulkan dan dipersiapkan, mereka akan didistribusikan ke pasar lokal maupun ekspor. Petani bekerja sama dengan pihak pemasaran untuk memasarkan buah pir mereka ke berbagai pengecer, supermarket, restoran, dan juga pelelangan untuk kualitas buah terbaik mereka. Kualitas buah pir yang baik dengan standar Jepang memainkan peran penting dalam menjaga permintaan dan popularitas buah pir Jepang di pasaran domestik maupun internasional. Dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada, petani di Jepang dapat menghasilkan buah pir berkualitas tinggi yang dikenal di seluruh dunia.
Mungkin sebagian besar dari kalian mengenal buah leci dari minuman kaleng atau minuman yang diawetkan. Perlu kita tahu, buah leci merupakan buah subtropis yang berasal dari provinsi Guangdong dan Fujian di China. Budidaya pohon leci di daerah tersebut telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Selain memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, buah leci juga dikenal memiliki rendah kalori dan kaya akan serat. Di Australia sendiri, buah leci sudah dibawa dan dibudidayakan sekitar 100 tahun yang lalu. Dan kebanyakan dapat tumbuh di daerah bagian utara New South Wales. Pada liputan kali ini, kita akan mengajak kalian mengunjungi pertanian buah leci di Australia, tepatnya di Queensland, 75 km di utara Brisbane, yang memiliki lahan hingga 9 hektar. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Tanaman leci merupakan tanaman dari daerah beriklim subtropis seperti di China. Walau begitu, tanaman leci dapat mentolerir iklim tropis seperti di Indonesia. Pohon leci bisa tumbuh dengan baik di udara yang sejuk dan dengan ketersediaan banyak air tanpa menggenangi lahan pohon leci. Dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut merupakan daerah yang cocok untuk pertumbuhan leci. Suhu udara yang disarankan sekitar 9 hingga 19 derajat Celcius selama musim hujan dan 25 hingga 33 derajat Celcius selama musim kemarau. Seperti buah pada umumnya, buah leci juga dapat dibudidayakan melalui bijinya. Namun untuk mendapatkan bibit leci yang cepat berbuah dengan sifat unggul yang sama dengan induknya, petani biasanya menggunakan teknik cangkok ataupun teknik okulasi. Keduanya mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Namun untuk budidaya pertanian yang cukup luas, teknik cangkok tidak begitu disarankan. Kegiatan ini dimulai dengan pekerja mengecek kondisi batang-batang yang dicangkok pada indukan pohon leci. Selanjutnya memotong dan memindahkan ke pot yang kemudian akan dipindahkan ke tempat pembibitan. Untuk melindungi bibit leci cangkok dari teriknya sinar matahari di awal pertumbuhan, para pekerja akan melindungi bibit leci dengan menempatkan jaring-jaring yang digunakan sebagai atap untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Selanjutnya, pada masa penanaman ataupun penyulaman, pekerja akan merendam bibit leci terlebih dahulu di dalam air sebelum melakukan penanaman. Setelah lubang tanam tersedia, pekerja akan melapisi dengan pupuk kompos pada bagian dasar dan kemudian memasukkan bibit leci. Selanjutnya menutup dengan tanah yang diakhiri dengan kompos lagi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan nutrisi pada awal pertumbuhan pohon leci akan tercukupi. Selama masa perkembangannya, pohon leci akan mengalami banyak pemangkasan. Hal ini bertujuan untuk merangsang cabang tumbuh dengan bentuk bulat penuh, sehingga akan menghasilkan lebih banyak batang dan cabang yang memproduksi buah leci. Selain itu, pemangkasan juga untuk membatasi pohon leci untuk tumbuh terlalu tinggi.
Seperti halnya buah tropis lainnya, pohon leci juga memerlukan perawatan intens seperti penyiraman, pemupukan, penyulaman, dan juga penyemprotan untuk melawan serangan penyakit. Masa panen buah leci yang dibudidayakan dari bijinya memerlukan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun setelah penanaman. Sedangkan bibit leci dari cangkok akan berbuah lebih cepat sekitar 2 tahun setelah penanaman. Pohon leci dapat memproduksi serbuk sari dan putik dalam satu bunga, sehingga penyerbukan alaminya lebih mudah terjadi. Walau begitu, untuk pertanian yang luas seperti ini, para pekerja akan memanggil peternak lebah untuk membawa lebahnya ke kebun leci pada musim bunga. Hal ini bertujuan untuk membuat prosentase penyerbukan yang lebih tinggi, sehingga akan menghasilkan bakal buah dan panen buah leci akan lebih banyak. Setelah penyerbukan berhasil dan bunga telah berubah menjadi bakal buah, para pekerja akan menutupi seluruh bagian pohon dalam barisan perkebunan buah leci untuk melindungi buah dari berbagai macam hama. Beberapa hama buah leci yang sering menyerang di Australia adalah kelelawar besar dan beberapa hewan herbivora lainnya. Jaring pelindung ini akan dilepas setelah buah leci masak dengan sempurna dan mendekati musim panen. Pada musim panen, para pekerja diturunkan untuk memanen buah leci dengan cara manual. Beberapa pekerja bertugas untuk memanjat dan memetik buah leci, dan sebagian lainnya di bawah bertugas mengumpulkan hasil panen. Selanjutnya, hasil panen ini akan dibawa ke pabrik pengemasan. Di pabrik pengemasan, buah leci akan dicuci dan dibersihkan dari kontaminasi. Selanjutnya, buah leci ini akan dibawa ke ruang produksi di mana para pekerja senior bertugas untuk memisahkan buah leci dari tangkainya. Buah leci yang sudah dipisahkan ini akan diletakkan melalui konveyor berjalan yang akhirnya menuju ke ruang pengemasan. Pekerja bersiap untuk mengemas dalam kemasan kardus di bawah produk Sun Leci. Buah-buahan ini selanjutnya didistribusikan ke swalayan di Australia dan beberapa negara lainnya.
Buah durian adalah buah yang paling mahal di Asia Tenggara jika dilihat dari harga per bijinya. Durian adalah buah yang kontroversial. Meskipun banyak orang yang menyukainya, bahkan mendapat julukan King of Fruit. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang bukan tidak saja menyukainya, namun juga mual dengan aromanya. Fakta menarik lainnya adalah bahwa buah durian adalah jenis buah yang paling banyak di-request pada kanal Rekayasa Teknologi. Ada banyak jenis durian yang di-request mulai dari durian Musang King, durian montong, dan juga metode tanam triple tree planting. Karena begitu banyaknya harapan, mungkin video ini tidak dapat memuaskan sahabat semua. Tetapi mungkin kalian akan mendapatkan gambaran setiap proses pertanian durian dalam skala besar. Walau mungkin tidak semua orang menyukai buah durian, tetapi semua orang pasti menyukai nilai ekonomi dari budidaya durian. Negara penghasil buah durian sendiri paling banyak berasal dari Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara penghasil buah durian dengan varietas paling banyak. Kemudian negara tetangga Malaysia, dan juga negara Thailand. Namun pada episode kali ini Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi perkebunan durian di Thailand. Kita pasti tahu buah durian dapat dibudidayakan dengan bijinya. Namun untuk mengurangi waktu, biasanya petani akan menggunakan metode grafting atau okulasi untuk mengkombinasikan bibit durian dari biji dan juga batang pohon durian dari bibit unggulan, sehingga menghasilkan bibit pohon yang kuat dan cepat berbuah. Mengawali proses perkebunan buah durian, petani akan membuka lahan menggunakan alat berat semacam ekskavator untuk menata dan membuat akses jalan saat panen pada perbukitan ini. Selain itu, petani juga akan memasang jalur irigasi pipa untuk membuat pengairan sprinkle atau irigasi semprot. Setelah lahan perbukitan ini siap untuk ditanam, petani akan membawa pohon bibit ini ke ladang. Untuk mempercepat penanaman, biasanya petani akan membuat lubang dengan ekskavator kecil yang bekerja juga untuk mencampurkan tanah dengan pupuk dasar, kemudian pekerja menanamnya pada lubang tersebut. Tanaman yang baik untuk pohon durian adalah yang memiliki pH di kisaran 6 hingga 7. Hal lain yang tidak kalah penting adalah ladang harus memiliki curah hujan yang cukup, tidak terlalu deras dan tidak terlalu kering. Pohon durian tidak dapat mentolerir genangan air pada area tanam atau banjir. Untuk mengantisipasi hal ini, biasanya perkebunan buah durian dilakukan di lereng atau bukit. Dengan pemasangan irigasi yang baik pada musim kemarau, dan memastikan perkebunan durian ini terhindar dari banjir pada musim hujan. Perkebunan buah durian yang mainstream
biasanya memiliki jarak yang cukup jauh antara satu pohon dengan pohon yang lain. Hal ini mengingat karena pohon durian dapat tumbuh menjadi pohon berukuran besar, sehingga membutuhkan jarak beberapa meter antara satu tanaman dengan tanaman yang lain untuk pohon dapat berkembang dengan baik. Dan tentu hal ini tidak menjadi masalah bagi petani dengan lahan yang luas. Namun bagi petani yang memiliki lahan yang kecil, dapat memakai metode triple tree planting pada lahan pohon durian untuk memaksimalkan lahan yang ada. Dengan metode ini, petani dapat menanam 333 pohon dalam 1 hektar. Bibit pohon akan ditata dengan posisi membentuk segitiga dengan jarak antara pohon sekitar 1 meter. Dan jarak per rumpun durian 10 meter kali 9 meter. Beberapa keunggulan dari metode triple tree planting ini adalah tahan terhadap terpaan angin kencang sehingga meminimalisir roboh. Percabangan lebih banyak sehingga penyerbukan alami lebih tinggi terjadi, dan juga kematian akibat adanya serangan penyakit pohon juga berkurang. Kembali ke proses selanjutnya, selain pupuk dasar pada awal penanaman, pohon durian juga akan diberikan pupuk selama masa perkembangannya. Yaitu dilakukan 4 bulan sekali hingga 3 tahun. Ini adalah pohon berumur 3 tahun. Untuk melindungi dari serangan hama pohon durian, pestisida akan disemprotkan 2 kali dalam setahun. Setelah tanaman durian berumur sekitar 3 hingga 4 tahun, pohon akan memberikan buah pertamanya. Buah durian berwarna hijau dikelilingi durian-durian tajam. Bunga durian akan tumbuh pada batang atau cabang yang sudah tua. Jumlah bunga pada setiap kelopak sekitar 3-10 kuntum. Panjang kelopak bunganya sekitar 3 cm dan berbentuk tabung. Dari bunga inilah akan menjadi bakal buah setelah terjadi proses penyerbukan. Bunga pohon durian adalah bunga biseksual. Penyerbukan bunga-bunga dapat dibantu oleh lebah dan juga angin. Namun kondisi viabilitas serbuk sari yang rendah, diperlukan campur tangan manusia untuk mendapatkan hasil maksimal. Dari hasil penelitian melaporkan bahwa pelepasan serbuk sari bunga durian terjadi pada sore hari menjelang maghrib sampai matahari tenggelam. Itu kenapa penyerbukan dengan tangan sering dilakukan pada malam hari sekitar pukul 6.30 sampai pukul 9 malam. Penyerbukan dilakukan dengan menggunakan polen yang diambil dari bunga pada tanaman yang berbeda, baik dalam satu varietas maupun dari varietas lain. Jika penyerbukan ini berhasil, maka akan menjadi bakal buah durian muda. Untuk menghasilkan buah-buah yang baik, petani akan memotong cabang-cabang kecil dan buah-buah yang kurang sehat. Dibutuhkan sekitar 3 bulan untuk buah ini menjadi matang.
Durian adalah buah yang sangat berat, sehingga meskipun tangkainya cukup besar, petani masih harus mengikatnya untuk menopangnya, untuk menghindari orang kejatuhan buah yang memiliki kulit yang tajam ini. Buah durian saat matang akan berwarna kuning, namun orang sering memanennya sebelum matang sepenuhnya, untuk keperluan transportasi ke konsumen. Setiap pohon dapat menghasilkan 30 hingga 50 buah durian. Pada proses pemanenan buah durian dilakukan secara berkelompok, baik untuk pohon yang besar maupun pohon yang kecil. Untuk meminimalisir kerusakan pada buah durian, pemetik buah akan bekerja sama dengan rekan yang menangkap dengan karung goni. Setelah semua hasil panen ini terkumpul, buah durian akan didistribusikan ke toko-toko buah, dan sebagian lainnya akan dikirim ke pabrik pengolahan untuk dibuat menjadi olahan buah durian ataupun snack buah durian.